Ada 7 tingkatan. Yang pertama namanya Darul Jalal. Surga ini terbuat dari mutiara putih. Kemudian yang kedua, nama surga itu dinamai dengan Darussalam, pintu keselamatan. Darussalam ini, surga Darussalam ini terbuat dari merah delima. Kita tidak dapat bisa membayangkan di sini saja nih ada merah delima. Bawaannya jalan pengen begini banget nih, ya, biar kelihatan sama orang, ya. Kadang pura-pura ada kalau jamaah kita Haji Ali Soleh, itu dia suka bercanda dia. Kalau pakai jam bagus, bajunya suka digulung begini dia. Ya, kata saya, Pak Haji Ali kenapa bajunya digulung? Biar jam tangan saya kelihatan katanya. Masya Allah, dia suka bercanda orangnya. Ya. Itu ada di jari manis kita aja tuh merah delima, bagusnya luar biasa. Tiap hari kadang-kadang dipandangin, ya, mau jalan dipakai dipandangin, deket temen diliatin, ya. Itu apalagi merah delima yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa, para guru-guru kita, mudah-mudahan beliau semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa juga diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah taklim Ahad malam Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini, detik ini Allah izinkan kita, Allah masih beri nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki dalam rangka melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah, yakni menuntut ilmu. Yang memang menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita muslim laki-laki dan muslim perempuan, dari buayan hingga ke liang lahat. Tidak ada istilah atau perkataan dari kita yang terucap, saya mau udah tua, udah libur dah ngajinya. Nah, tidak ada itu, ya, tidak boleh. Sampai ke liang lahat masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya sesuai dengan janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dalam rangka menuntut ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang selalu bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita buka ta'lim kita pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita ditunaikan Allah Subhanahu wa taala, segala urusan dunia akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dari sekian lama saya khususnya sudah beberapa pertemuan tidak berjumpa dengan jamaah Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah malam hari ini masih diizinkan Allah untuk bertemu setelah jadi santri Covid. Masya Allah, jadi santri saya. Udah lama tapi sekarang udah bebas. Ya, udah sih. Ya, lulusan Covid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertemuan yang lalu, kitab tauhid yang dasar ini, kitab Nuruz Zolam, itu kita membahas tentang keimanan kita kepada para malaikat. Kalau iman kita mantap kepada para malaikat, maka tauhid kita akan mantap pula kepada Allah. Artinya kita benar-benar percaya kepada para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas masing-masing. Ya. Malaikat itu jumlahnya ada berapa kemarin? Yang kita ketahui. Ada 10. Diawali dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Nah, ini malaikat yang keempat, ini malaikat paling serem. Siapa saja yang bertemu malaikat ini pasti mati. Malaikat Ijrail. Bila Ijrail datang memanggil, pasti jasad terbujur di pembaringan. Ya, hati-hati kalau ada yang ngetok malam-malam tuh pintu tuh. Intip dulu, malaikat Ijrail bukan ya? Khawatir malaikat Ijrail.
Maka sampai kepada pembahasan terakhir, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga pintu surga. Yang surga itu di dalam kitab ini dikatakan ada 7 tingkatan. Yang pertama namanya Darul Jalal. Surga ini terbuat dari mutiara putih. Kemudian yang kedua, nama surga itu dinamai dengan Darus Salam, pintu keselamatan. Darussalam ini, surga Darussalam ini terbuat dari merah delima. Kita tidak dapat bisa membayangkan di sini saja nih ada merah delima. Bawaannya jalan pengen begini banget nih, ya, biar kelihatan sama orang, ya. Kadang pura-pura ada kalau jamaah kita Haji Ali Soleh. Itu dia suka bercanda dia. Kalau pakai jam bagus, bajunya suka digulung begini dia. Ya, kata saya, Pak Haji Ali, kenapa bajunya digulung? Biar jam tangan saya kelihatan katanya. Masya Allah. Dia suka bercanda orangnya. Ya. Itu ada di jari manis kita aja tuh merah delima, bagusnya luar biasa. Tiap hari kadang-kadang dipandangin. Ya, mau jalan dipakai dipandangin. Deket temen diliatin. Ya, itu apalagi merah delima yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai surga. Indahnya luar biasa. Kita berada di Masjid Nabawi saja atau di Makkatul Mukarramah, Masjid Nabawi lah, yang sudah pernah diam di Raudhah. Luar biasa itu indahnya tuh. Ya, yang tiang-tiangnya itu, setiap tiang yang kuning-kuning itu dihias pakai emas. Itu baru emas itu. Coba kalau merah delima, kayaknya kita begini aja nggak sholat ini ngeliatin. Saking indah dan bagusnya tuh. Ini surga Darussalam. Kemudian yang ketiga ada Jannatul Ma'wa. Surga ini terbuat dari jabar zat yang berwarna hijau. Ya, jamrud lah gitu ya. Nah, batu jamrud yang warnanya hijau. Nah, kemudian yang keempat ada Jannatul Khuldi yang terbuat dari marjan kuning. Kita ngebayangin sirup marjan aja warnanya bagus-bagus banget itu. Ada yang merah, ada yang hijau, ya, bening sekali. Apalagi batu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai surga hiasannya. Kalau kita lihat apa tuh yang batu di Ka'bah itu, Hajar Aswad, itu kelihatannya hitam itu. Tapi kalau kita deketin, ya, kita zoom, itu dalamnya merah luar biasa itu. Ya, jamrud, Hajar Aswad itu. Tapi dalamnya merah itu kelihatan kalau kita zoom itu. Kelihatannya saja kalau dari jauh hitam. Kelihatannya, tapi kayak batu apa tuh yang hitam itu dipakai di sini tuh? Batunya hitam, tapi ketika di center di lampu merah gitu. Tahu batu apa tuh, saya kurang apa gitu. Kemarin sempat tren juga itu waktu musim batu 2016 saya berangkat haji lagi musim batu itu. Di sini booming, di Mekah juga booming. Ketika saya mau berangkat wukuf, nggak tahu itu orang Mekah atau orang Pakistan atau orang mana itu. Itu orang banyak amat, kata saya, di pinggir gunung. Saya tanya sama supir yang Mekah itu, Pak supir, itu orang lagi pada ngapain banyak banget? Itu lagi pada nyari batu Pak, katanya. Ternyata batu itu di sini lagi booming, di sana juga booming ternyata.
Kata saya tidak bisa membayangkan. Batu di Mekah itu kan, gunung itu semua di Mekah itu tidak ada yang kayak kita. Gunung itu tumbuh pohon, tidak. Di sana semua gunung itu gunung batu. Dari dulu sejak zaman Nabi sampai 2016 kemarin, kira-kira batunya udah jadi macam-macam tuh, warnanya bagus-bagus di Mekah itu kayaknya itu batunya tuh. Ya, kata saya, sayang saya mau wukuf ini, kalau nggak wukuf saya turun juga nih, kata saya. Masya Allah. Ya, ternyata banyak orang-orang Pakistan itu yang nyari katanya gitu. Ya, Allahu Akbar. Nah ini Jannatul Khuld. Kemudian yang kelima ada Jannatul Naim. Nah Jannatul Naim ini terbuat dari perak putih. Kemudian yang keenam ada Jannatul Firdaus. Nah Jannatul Firdaus ini terbuat dari emas yang seperti di raudhah itu, ya, emas berwarna kuning, luar biasa mengkilapnya. Kemudian ada yang namanya yang ketujuh ada Jannatu Adnin. Nah Jannatu Adnin ini terbuat dari mutiara putih. Artinya ketika semua terjadi di tangan kita saja bentuknya kecil, ini kita dapat membayangkan kalau seandainya mutiara itu dijadikan tembok sebagai dinding surga, bagaimana kita membayangkan indahnya itu tembok. Ini terbuat dari apa nih? Keramik, granit, marmer. Itu bagus-bagus kalau dipasang di tembok kayak begini. Apalagi merah delima yang dipajang seluruh dinding surga. Nah itu tempat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai meninggalnya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umran bin Husain dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keduanya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Artinya tempat-tempat yang baik yang ada di surga Aden itu apa maksudnya? Dari pertanyaan dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentang ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat tinggal yang dimaksud adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah mahligai yang terbuat dari mutiara-mutiara yang begitu indah yang berwarna putih. Itu surga Aden. Kemudian dijelaskan pula di dalam kitab ini, di dalam mahligai itu ada 70 tempat tinggal. Dan 70 tempat tinggal itu terbuat dari merah delima juga. Ini cerita surga nih. Karena ketika kita ingin masuk surga, harus termotivasi diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan dari Allah. Ya, menjauhi maksiat kepada Allah. Bayangan surga ini harus bisa menjadi motivasi untuk kita giat beribadah. Dan sebaliknya, mendengar cerita tentang neraka juga itu harus menjadi motivasi untuk kita agar kita mampu menjauhi diri kita dari maksiat kepada Allah. Kemudian pada tiap-tiap tempat tinggal itu ada 70 rumah yang terbuat dari zamrud hijau. Satu mahligai ada 70 tempat tinggal. Dan tiap-tiap tempat tinggal itu
ada 70 rumah terbuat dari zamrud hijau. Kemudian di setiap rumah itu ada ranjang, dan tiap-tiap ranjang itu ada 70 kasur. Tiap-tiap ranjang itu ada 70 kasur. Gede bener berarti. Kita mah kasur satu gede bedempel-dempel sama bini, ya, sama anak, perebut kadang-kadang. Ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tiap-tiap kasur itu ada seorang bidadari yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Di tiap-tiap kasur itu udah disediain apa? Bidadari. Kagak kayak di dunia susah. Harus bayar mahar dulu. Bawa kasur, bawa lemari, bawa bangku. Bawa macam-macam dah, sampai 2 truk tuh dibawa. Ya. Belum ngasih uang ini. Di surga mah enggak. Kita datang masuk langsung ada bidadari. Juga pada tiap-tiap rumah itu ada 70 hidangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada tiap-tiap hidangan itu ada 70 macam makanan. Tiap-tiap hidangan itu ada 70 makanan. Kalau di dunia ada 70 macam hidangan, kayaknya kita satu bingung makannya, yang kedua kagak muat perut kita. Ini ada pala kakap, ini ada rendang daging. Udah bingung duluan nih, mau pilih yang mana nih ya? Pilih yang mana ini ya? Akhirnya dia pilih pala kakap. Habis satu kepala kakap, kenyang. Aduh, ini yang lain masih banyak ini. Terbatas di dunia ini. Tapi kalau nanti di surga kepala kakap habis satu, pengen rendang daging sebaskom dihabisin, kagak kenyang-kenyang. Itu di surga tuh. Itu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tiap-tiap rumah itu ada 70 pelayan laki-laki dan pelayan perempuan yang usianya semua remaja dan muda sepanjang masa. Nggak ada aki-aki. Nah, ntar aki-aki nangis lagi nih. Maaf Pak Haji. Kalau Pak Haji sekarang udah tua di sini, nanti di surga itu jadi paling gagah. Jadi paling gagah. Bidadari 70 mererot, semua dilayani sama Pak Haji. Karena sudah jelas catatannya nih. Pak Haji Solihin itu di Gramapuri At-Taqwa ngaji, Al-Kamilah ngaji, malam Kamis ngaji, malam Jumat ngaji. Tidak ada hari tanpa ngaji. Calon penghuni surga. Coba pakai logika. Saya sering berkata berkali-kali, pakai logika saja. Masa setiap malam kita ngaji, setiap sholat kita sholat, setiap duha kita duha, setiap zikir kita zikir, masa kagak masuk surga? Kebangetan amat. Masa kagak masuk surga? Logikanya begitu. Mudah-mudahan di semua ibadah, kegiatan, keagamaan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah. Itu kuncinya. Asal jangan niat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Niat dari rumah, ya, jangan sampai salah nih niat. Bismillah, ya Allah, saya mau niat ngaji. Amantu billah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua kaitkan kepada Allah. Ya, ada cerita guyon begini, nenek-nenek kayak tadi saya bilang, nanti di surga itu kagak ada nenek-nenek. Nenek-nenek langsung nangis. Wah, Ustadz kurang ngajar katanya nih. Di surga kagak ada nenek-nenek. Bener, Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek, semuanya jadi remaja. Cuma nenek sekarang di dunia jadi nenek-nenek, nanti di surga jadi remaja. Ya. Bagaimana caranya jadi remaja di surga? Ya, taat kepada Allah. Ya, nanti akan jadi bidadari yang paling cantik di dalam surga. Karena di dunia beda dengan akhirat nanti. Apalagi sudah sampai ke surga. Di dunia kita ada batasnya. Hidup dari bayi sampai tua
mati. Ada yang dari bayi baru lahir mati. Ada yang dari bayi remaja mati. Ada yang tengah-tengah mati. Kita tidak tahu. Terbatas itu namanya hidup di dunia. Ya. Nggak mungkin udah tua di kasur terus sendirian. Tidak, pasti semua manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, di surga lah tempat yang selama-lamanya kita tinggal nanti di sana. Sekarang bersusah-susah payah dulu dah. Seberat apapun kita kagak mau ngaji, nggak mau sholat, usahakan datang demi meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau untuk ibadah berat godaannya. Tapi kalau pergi ke mall ringan banget. Pergi ke pasar ringan, melangkahkan kaki. Tapi kalau pergi ke tempat ngaji berat banget rasanya. Itu godaannya besar. Ya, semakin mantap keimanan seseorang, semakin gede pula apanya? Godaannya. Semakin besar pula godaannya. Semakin mantap ketakwaan seseorang, semakin besar pula godaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kemarin baru dapat musibah lagi. Hari Selasa pagi ada orang minjem motor saya sampai sekarang belum dibalikin. Habis subuh saya lagi ngajar ngaji kayak begini nih di Masjid El Goji, biasa langganan. Belum setahun ini udah 2 motor saya hilang di masjid itu. Allahu Akbar. Kata saya ini gara-gara dosa saya yang gede apa keimanan saya yang mantap, kata saya ini. Saya bingung jadinya. Kayaknya mah dosa saya yang gede ini. Saya langsung minta ampun sama Allah dah, ya Allah. Nangis-nangis ke Allah, minta ampun, maafin dosa saya yang begitu besar ya Allah. Sampai motor saya hilang lagi. Sampai sekarang belum dibalikin tuh orang minjem, kagak bilang-bilang lagi minjemnya. Padahal ikhtiarnya udah mantep bener saya. Kunci dikunci, lubang kunci saya tutup, kunci rahasia dimatiin. Satu kali dia datang, ternyata ngebuka tutup kunci itu. Pakai alat, kelihatan alatnya itu kecil segede gini kali, nggak tahu cairan apa tuh, truk aja. Dia pura-pura merokok lagi. Di CCTV saya ngeliatnya begitu. Pas jamaah keluar subuh semua, setelah sepi dia beraksi baru. Dia datang pas jamaah keluar sholat. Kemudian yang kedua, jamaah sudah selesai semua pulang, sepi. Saya sama jamaah ngaji hampir ada 10 orang lah. Saya begini, motor sebelah sini gak kelihatan sama saya. Dia beraksi yang kedua, langsung ngambil kunci T mungkin ya, di tas kecil, langsung krek, mundur, dihidupin gak mundur, agak hidup, karena saya pakai kunci rahasia. Akhirnya dia ngojay pakai kaki begini sampai keluar masjid, didorong sama temennya tuh, stepnya didorong sama temennya. Cuma nggak ada yang ngeh aja. Mungkin kalau ada yang ngeh itu motor saya diambil, kayaknya kena itu, ketangkep gitu. Ya Allah, musibah luar biasa itu. Ya, temennya ngikutin belakangan setelah dia ngedorong pakai kaki sampai jalan, temennya ngikutin sampai jalan, didorong sama temennya pakai kaki. Nggak tahu di mana ngidupinnya. Mudah-mudahan ketemu roda 4. Alhamdulillah. Makanya doanya saya diajarkan sama Bapak, sama Pak Kiai, kalau doa kehilangan, mohon kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairum minha. Ya Allah, jadikan pahala dari musibah ini. Jadikan pahala dari musibah ini, dan ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah kemarin DKM Masjid El Goji langsung mau ganti, ternyata dikasih duit DP buat DP motor, katanya Ustaz, katanya. Allahu Akbar, dibayar cash sama Allah tuh, dikasih cash sama Allah. Insyaallah dikasih buat DP langsung. Kasihan kali DKM sama saya, 2 kali hilang, di masjid lagi
Ya. Allahu Akbar. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pepohonan surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, pohon surga itu rantingnya tidak akan kering dan daun-daunnya tidak akan berguguran. Pohon surga itu rantingnya tidak akan kering dan daunnya tidak akan berguguran. Beda sama di dunia, yang namanya makhluk hidup di dunia, ya, termasuk tumbuh-tumbuhan, terbatas hidupnya, pasti mati. Kemudian sebesar-besarnya pohon surga itu adalah pohon tuba. Pohon tuba ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya. Beliau mengatakan, pohon tuba itu adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon yang sangat besar. Pohon tuba itu adalah pohon yang sangat besar. Bahkan digambarkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa untuk melewati pohon tuba itu dari sisi kirinya dan sisi kanannya itu, seseorang itu membutuhkan waktu 100 tahun perjalanan. Segede apa tuh pohon? 100 tahun perjalanan. Saking besarnya tuh pohon tuba. Itu dengan menggunakan kendaraan kuda yang super cepat, super gagah. Itu 100 tahun perjalanan pakai kuda. Apalagi jalan kaki, 1000 tahun kali ya baru sampai. Ini pohon tuba. Kemudian dijelaskan pula masih dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pohon tuba itu akarnya dari mutiara, rantingnya itu terbuat dari jabarzat, dan daun-daunnya itu terbuat dari sutra. Di pohon tuba itu ada 70.000 ranting. Ada 70.000 ranting. Dan masing-masing ujung rantingnya itu bersambung dengan tiang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rantingnya yang paling bawah itu bersambung dengan langitnya Allah Subhanahu wa taala, dengan langit. Kemudian dijelaskan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kamar dan kubah di dalam surga teruntai ranting pohon tuba tersebut. Berarti karena saking besarnya, setiap kamar itu ranting pohon tuba itu sampai tuh. Kamarnya aja tadi dijelaskan banyak banget, ya. Berarti pohon tubanya super besar, ya. Kalau dikelilingi lingkaran pohonnya aja membutuhkan 100 tahun perjalanan. Dan di pohon tuba itu juga terdapat buah-buahan yang sangat lezat. Jadi meskipun daunnya tadi terbuat dari sutra, bukan berarti kita ngebayanginnya di dunia, ya. Sutra perasaan buat, ada yang buat baju, ada yang buat ini, mana mungkin bisa berbuah tuh daunnya terbuat dari sutra. Ya, jangan berpikiran seperti itu kita seperti di dunia, tapi ini kaitannya dengan akhirat, kaitannya dengan keimanan. Kan Allah kalau sudah berkehendak tinggal bilang apa? Tinggal bilang kun fayakun, jadi maka terjadilah. Nah, kalau kita mau nunjuk kun, akhirnya kunti jadinya. Ya, bukan kun fayakun, kita nggak bakalan jadi. Ya. Repot kalau kita sampai tingkat wali aja kita mau belum sampai,
Apalagi tingkatan para nabi. Tingkatan wali aja kita belum sampai. Udah sampai Ustaz saya, wali murid. Wali murid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula lewat Imam Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, sesungguhnya pepohonan surga itu terbuat dari perak, sedangkan daunnya itu sebagian dari perak dan sebagian dari emas. Jika akarnya itu terbuat dari emas, maka rantingnya terbuat dari perak. Dan sebaliknya, jika akarnya terbuat dari perak, maka rantingnya terbuat dari emas. Ini Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan kayak begini nih. Berbeda dengan pepohonan dunia yang akarnya di dalam tanah dan rantingnya di udara. Sebab dunia merupakan tempat kesusahan. Apa-apa susah, apalagi zaman sekarang disusahin bener kita. Kemarin ada teman saya masuk ke mana tuh tempat makan, kata dia ke McD. Sebelum masuk dia minta tunjukkan kartu kartu vaksin. Waduh, kata saya, ini mau makan aja ribet ini. Terus jangan-jangan di rumah makan Padang dipintain kartu vaksin lagi. Mana saya belum vaksin ini. Allahu Akbar. Ya. Itu di dunia tempat kesusahan. Kita pengen apa-apa susah dulu. Mau makan enak di rumah harus beli. Kayak tadi Bapak pengen makan kepala kakap, harus beli kepala kakapnya dulu, dibersihin dulu, dibeli bumbunya dulu, kemudian dimasak. Udah dimasak, tunggu rada adem dulu dikit, dimakan, kemudian diolah di dalam tubuh, kenyang, kemudian keluar. Di surga itu gak begitu, ya, kagak repot-repot, gak kayak di dunia, ya. Langsung celing ada. Kemudian karena akarnya di udara dan dahannya di tanah, itu pohon yang ada di dunia, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya, dan dahan-dahannya rendah. Maksudnya buah-buahnya mudah dijangkau baik oleh yang berdiri ataupun yang sedang duduk berbaring. Ini pohon tuba yang ada di surga. Kalau di dunia akarnya di tanah, dahannya di atas, daunnya di atas. Kalau di surga akarnya di atas, daunnya di bawah terbalik. Makanya orang yang berdiri, duduk, berbaring bisa ngambil buahnya langsung. Enak, luar biasa tuh di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang bernama Lu'bah. Ingat ini dari sekarang, nanti pasti ketemu. Bidadari namanya Lu'bah. Dia diciptakan dari 4 unsur. Yang pertama dari minyak misik. Yang kedua dari kapur, kemudian dari anbar dan ja'faran. Ini semua minyak-minyak yang wanginya luar biasa. Nggak kebayang kalau bidadari ini diciptakan, bidadari yang namanya Lu'bah ini diciptakan dari wewangian yang super wangi. Kayaknya masuk ke ruangan itu udah aromanya wangi bener udah. Udah gitu pas ngelihat bidadari yang namanya Lu'bah itu cantiknya luar biasa lagi. Ya.
Kemudian seluruh tanahnya itu, atau tanahnya apa bahasanya itu, kalau itu diadoni dengan air kehidupan. Tanahnya itu diadoni dengan air kehidupan. Seluruh bidadari itu mempunyai kekasih. Tidak ada yang tidak punya kekasih nanti di surga itu, bidadari itu. Semua kebagian, jangan takut gak kebagian. Ya. Semuanya pasti kebagian. Bahkan di dalam kitab yang lain itu, satu orang itu bisa 70 bidadari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya salah seorang dari bidadari itu meludah di lautan, niscaya air laut itu akan berubah menjadi tawar seluruhnya oleh sebab ludahnya tersebut. Air laut kan asin. Kalau ludah bidadari itu sampai diceburkan ke laut, itu airnya bisa apa? Bisa tawar semua tuh. Itu baru ludahnya dahsyat. Kemudian tertulis di sebelah atas dadanya kalimat yang artinya, barang siapa yang ingin menjadi seperti saya, maka hendaklah dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam salah satu kitab dikatakan, kalau istri kita ingin menjadi bidadari yang tercantik di dunia, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi istri yang tercantik di surga. Akan menjadi bidadari yang tercantik di dalam surga. Barang siapa yang ingin menjadi seperti saya, kata bidadari yang bernama Lu'bah, maka hendaklah dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah pelajari tentang sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, bapa dan lain sebagainya. Kalau itu saja kita amalkan, tauhid kita sudah mantap kepada Allah. Tauhid kita sudah mantap kepada Allah. Wujud itu artinya Allah itu pasti ada. Ya. Nah, ketika kita mengatakan Allah ada, kita harus merasa diawasi oleh Allah. Jangan pernah merasa lengah ketika kita melakukan maksiat, seolah-olah Allah tidak melihat kita. Naudzubillah. Ya, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cerita tentang surga. Maka kita mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, tempat orang-orang yang soleh berada, tempat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berada, bersama orang-orang yang takwa, bersama orang-orang yang baik, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi menjadi pendamping atau kita berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga itu ada tingkatan-tingkatannya, ada khusus untuk para nabi, khusus untuk para sahabat, ada para wali, para ulama, para kiai, orang-orang yang soleh, terus sampai ke bawah orang yang tidak soleh, ya, yang paling belakang masuk surga, yang paling belakang masuk surga. Maka ketika kita mencoba dan bersusah payah untuk melatih diri kita, mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Allah tidak melihat seberapa hebat diri kita,
Seberapa besar kekayaan kita, seberapa banyak harta kita, tapi Allah hanya melihat diri kita dari sisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, kapanpun waktunya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad. Tawassalna bi ta'lumin tawassalna bi ta'limin. Antarzuqanal wasa wa antarzuqanal amana. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.